Pemirsa, pelaku penusukan bocah SD di Cimahi, Jawa Barat berhasil ditangkap. Diduga pelaku berencana merampas ponsel milik korban sebelum menusuknya hingga tewas. Usai memeriksa saksi dan mendalami keterangan keluarga, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan bocah SD di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku adalah Rizaldi Nugraha Gumilar, 22 tahun, warga Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pelaku telah merencanakan pembunuhan terhadap korban saat pulang mengaji. Sebelum menusuk korban, pelaku sempat meminta ponsel milik korban. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan orang tua pelaku karena dinilai tidak kooperatif. Orang tua pelaku enggan menyebutkan tempat persembunyian anaknya kepada polisi. Bahkan orang tua pelaku sempat menyuruh pelaku untuk kabur agar tidak tertangkap. Sebenarnya Senin ini yang bersangkutan akan melarikan diri kemana? Ke Kalimantan. Tapi sekali lagi Allah Maha baik, doa orang tua dan doa Bapak Ibu semua dikabulkan, akhirnya tersangka bisa kita tangkap dan alhamdulillah barang bukti yang dipergunakan baik itu sepeda motor, baik itu sangkur, baik itu baju, baik itu jas yang dipakai tersangka bahkan untuk mengelap, mohon maaf, darah yang ada di sangkur tersebut sampai sandal, sampai semuanya bisa kita dapatkan semua dan sekarang bisa rekan-rekan lihat di depan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan di Cimahi, Jawa Barat ditusuk hingga tewas saat pulang mengaji. Aksi biadab pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Usai ditusuk, korban sempat berjalan meminta pertolongan kepada warga. Namun nyawa korban tidak tertolong meski telah dievakuasi warga ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dan orang tuanya terancam pasal pembunuhan berencana yang disertai pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak terus meningkat. Terbaru, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut dari 245 kasus, 141 diantaranya meninggal dunia. Hampir 1 bulan belakangan, masyarakat dihantui fenomena gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Kementerian Kesehatan mencatat, hingga kini jumlah pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal mencapai 245 orang. 141 orang diantaranya pasien meninggal dunia. Mayoritas pasien merupakan anak di bawah 5 tahun. Evaluasi pun dilakukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan penyebab gangguan ginjal akut adalah akibat obat-obatan yang mengandung cemaran senyawa kimia yang melebihi ambang batas. Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia telah meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat dalam bentuk sirup. Menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Meski demikian, dalam rilis terbarunya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali merilis 133 obat sirup yang dinyatakan aman. Ya, pemirsa, kasus kematian anak akibat gagal ginjal akut di Sumatera Barat bertambah menjadi 13 orang. Polisi merazia sejumlah apotek di Kota Padang mencari obat-obatan yang dilarang pemerintah. Razia serupa juga digelar petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian Aceh Barat.
Mengantisipasi terus bertambahnya jumlah anak meninggal akibat kasus gagal ginjal akut di Padang, kepolisian menggelar razia di sejumlah apotek. Petugas merazia obat-obatan berdasarkan edaran Kementerian Kesehatan. Kemenkes sebelumnya melarang 102 obat sirup untuk diresepkan dan dijual di apotek. Namun dalam razia ini, petugas belum menyita obat-obatan dan hanya menginstruksikan kepada pemilik apotek untuk menempatkan obat sirup dilarang ke tempat khusus agar tidak diperjualbelikan sementara waktu. Kita tahu wilayah Sumatera Barat mendapat korban terjadinya gagal ginjal akut pada anak ini sebanyak 13 orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga Polresta Padang sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Balai POM untuk mengetahui obat-obat jenis mana saja yang diminta untuk tidak dijual. Setelah temuan kasus gagal ginjal akut, omset pemilik apotek dan toko obat turun hingga 70%. Pihak apotek tahu nggak Pak 102 obat itu? Ada nggak? Kalau yang 102 kami belum tahu lagi, belum ada surat edarannya mana-mana obat yang 102 itu kami belum tahu. Yang 5 baru Pak? Yang 5 yang baru tahu. Pak, ini terlanjur sudah dilarang, apakah dikembalikan lagi ke distributor atau seperti apa Pak? Kalau ada perintah penarikan kami balikkan, cuman penarikan dari sampai sekarang belum ada. Sementara di Aceh Barat, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan bersama polisi menemukan sejumlah apotek masih menjual obat sirup yang dilarang Kemenkes. Petugas di Kota Melabuh ini juga meminta agar obat-obatan yang dilarang disimpan dan tidak diperjualbelikan. Itu sejenis obat cair semuanya itu sudah diamankan untuk sementara tidak boleh digunakan. Kalau untuk korban untuk Aceh Barat itu belum ada, tapi ada dugaan sementara. Itu belum pasti, kita hanya menunggu kepastian dan kita harus berkoordinasi juga dengan Rumah Sakit CMD. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Rizky Andrian menyatakan obat yang ditemukan akan disegel dan disimpan di gudang apotek. Namun jika ada yang masih nekat menjual, pihaknya akan bertindak tegas. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut hasil penelitian obat kimia berbahaya jadi penyebab kasus gagal ginjal akut. BPOM menyebut obat-obatan penyebab gangguan ginjal akut disinyalir masih beredar bebas, terutama di toko online. Mulai terjadi bulan Agustus, bukan di awal tahun. Kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. 5 Oktober. Nah, sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia. Kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi karena mengarah lebih ke zat kimia. Dan dikonfirm kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Kita melakukan konfirmasi kedua, kita lakukan biopsi yang meninggal. Apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang disebut? Ada 4 jenis obat, ada 3 jenis obat ya dari 5 yang tidak memenuhi syarat tersebut itu banyak dijual di online ya. Sehingga kami sudah melakukan kerjasama dengan Menkominfo ya untuk ada sekitar 1.400 tautan ya yang akan segera kami lakukan tindak lanjut sebagai bagian dari cyber patrolnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kemudian juga tadi merefer pada Pak Menkes, menjadi penting juga bahwa hati-hati untuk mengkonsumsi obat ya. Kita tidak pernah tahu ada impurities apa ada di dalamnya, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi yang penting juga adalah selalu mencatat ya obat yang dikonsumsi, apakah itu swamedika di rumah ataupun nanti setelah ada di fasilitas pelayanan kesehatan.
Tersangka kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Teddy dipindah ke Polda Metro Jaya karena proses pemeriksaan di Propam sudah selesai. Teddy ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan terhitung pada Senin malam. Teddy akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea membantah kliennya terlibat narkoba. Menurutnya, tidak mungkin Teddy menjual barang bukti narkoba yang diumumkannya sendiri. Bahwa resmi Teddy Minahasa itu mengumumkan dari 40 kg ada kurang lebih 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Jadi kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu rilis barang bukti di depan Polres Bukit Tinggi. Resmi dia mengumumkan. Jadi kalau memang dia mau niat menjual, ngapain dia umumkan bahwa 5 kg disisihkan untuk barang bukti perkara berikutnya. Yang kedua, tanggal 24 September Kapolresnya itu Dodi mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan, agar semua ditarik, ya. Tapi kok tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kg. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap menyatakan siap maju di Pilpres 2024 mendatang meski disangsi PDIP soal siap nyapres. Namun di sisi lain, dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 terus datang, di mana salah satunya dari DPW Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi undangan Dewan Pengurus Pusat PDIP untuk klarifikasi pernyataan soal siap nyapres di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Ganjar mendapat teguran lisan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun soal pernyataan siap nyapres beberapa waktu lalu. Dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik. Setelah diklarifikasi, Ganjar malah menegaskan pernyataannya saat dikonfirmasi oleh wartawan apakah akan meralat pernyataan siap menjadi capres. Kenapa? Pernyataan yang sebelumnya diralat dong Pak, siap nyapresnya itu diralat Pak. Kenapa? Diralat. Oh gini, kader saya orang diklat. Semua kader mesti siap, apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Oke? Ganjar sejak lama digadang-gadang menjadi salah satu kandidat Capres 2024 terkuat. Kendati demikian, Ganjar menghormati etika politik di internal PDIP terkait penentuan Capres 2024. Sementara itu, dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 justru resmi datang dari DPW Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan. Dukungan hadir usai mereka menggelar rapat koordinasi wilayah yang juga dihadiri para pengurus DPC di Banjarmasin pada Senin siang. Sekretaris DPW P3 Kalsel Arif Rahman Hakim mengatakan nama Ganjar Pranowo konsisten paling teratas dalam berbagai survei lembaga kredibel. Bahwa P3 tetap memegang asas untuk mufakat. Nah, tapi setelah kita berdiskusi, akhirnya kita memutuskan satu nama, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dan kita pengen P3 ini cepat melakukan pilihan. Karena selama ini kita selalu yang menjadi terakhir, menjadi buntut. Nah sekarang kita berupaya kita menjadi kepala. Arif menegaskan akan memperjuangkan aspirasi dari DPW PPP Kalsel ke dalam Mukernas atau Rakornas. Diharapkan keputusan DPW P3 Kalsel bisa membawa partai berlambang Ka'bah ke arah yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, deklarasi dukungan pada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 terus mengemuka. Salah satunya relawan Go Anies yang siap memenangkan Gubernur DKI periode 2017-2020 ini di berbagai provinsi. Deklarasi Go Anies
untuk Pilpres 2024 digelar akhir pekan kemarin di Jakarta. Selanjutnya penyematan rompi Go Anies. Sebagai tanda dukungan, para relawan memakaikan Anies rompi Go Anies. Koordinator Nasional Relawan Go Anies Sirajuddin Abdul Wahan menyatakan mereka siap berjuang untuk memenangkan Gubernur DKI periode 2017-2022 pada Pilpres 2024. Sirajuddin mengklaim Go Anies tidak lepas dari Partai Beringin Golkar karena dihadiri oleh sejumlah politisi dan mantan Partai Golkar. Anies mengapresiasi dukungan yang diberikan. Terima kasih, apresiasi pada teman-teman yang secara swakarsa membangun sebuah gerakan untuk mendukung. Dan ini adalah sebuah sikap untuk ikut terlibat di dalam menentukan arah ke depan. Kami sampaikan apresiasi. Jadi yang hadir 20 DPD yang memang sudah kita bentuk dan pertama kalinya kita serahkan mandat. Setelah itu teman-teman Korda di daerah untuk melakukan pembentukan Go Anies di tiap provinsi sampai nanti ke kabupaten kota ke kecamatan, sampai nanti di RT. Jelang Pilpres 2024, relawan pendukung Sandiaga Uno menggelar pelatihan digital marketing kepada pengusaha muda di Pekanbaru. Sementara di Padang, Sumatera Barat, ulama dan tokoh Minangkabau mengkonsolidasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dan dukungan serupa juga berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang moderat dikenal selalu mengedepankan peran ulama dalam setiap program yang digagasnya di Jawa Tengah. Hal itu membuat ulama dan tokoh Minangkabau bersatu padu mengkonsolidasikan dukungan untuk Ganjar Presiden 2024 di sela kegiatan istighosah kebangsaan dan doa bersama di Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ganjar juga disebut pemimpin yang mengimplementasikan nilai falsafah hidup masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, yakni adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah. Deklarator acara Buya Zainal MS mengatakan falsafah itu sejalan dengan apa yang dilakukan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. Seribu warga menghadiri kegiatan doa bersama untuk Indonesia yang diinisiasi oleh relawan Mak Ganjar di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Koordinator Mak Ganjar wilayah Jawa Timur Hariza Parwa mengajak masyarakat Sidotopo meningkatkan kepedulian, kebersamaan serta mendoakan bangsa khususnya dalam menentukan calon pemimpin masa depan yakni Ganjar Pranowo. Menurut Hariza, meskipun dukungan untuk Ganjar Pranowo sudah cukup kuat, dirinya masih meyakini pentingnya penguatan konsolidasi. Ia meyakini potensi kemenangan Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Timur pada Pilpres 2024 sangat besar. UKM Sahabat Sandi menggelar pelatihan digital marketing kepada pengusaha milenial untuk meningkatkan pola pikir serta pengetahuan teknologi dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini dikarenakan perkembangan digital mulai meningkat dengan banyaknya toko online di media sosial, platform e-commerce, dan bisnis digital berbasis aplikasi serta website. Ketua Milenial Pekanbaru Randi Pajri mengatakan pelatihan ini didukung langsung oleh Menparekraf RI Sandiaga Uno. Usai pelatihan diharapkan milenial dapat berani mengembangkan usaha serta membuka lapangan kerja baru melalui kewirausahaan. Postingan TGB Muhammad Zainul Majdi di Instagram mengenai pertemuannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuai pujian dari para netizen. Beberapa netizen bahkan menginginkan kedua tokoh nasional ini layak untuk bersanding dalam Pilpres 2024. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan ini TGB yang juga merupakan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sempat bertanya tentang kesiapan dan rencana Ganjar yang digadang untuk menjadi calon presiden 2024. Kita ingin para calon pemimpin bangsa di Indonesia, khususnya yang yang populer di tengah masyarakat itu memperbanyak untuk menyampaikan gagasan kepada publik. Kalau saya memimpin nanti, kira-kira saya akan melakukan apa untuk Indonesia. Pertemuan dengan Ganjar Pranowo sempat diposting oleh TGB di akun Instagram pribadinya @tuangurubajang.
Postingan ini menuai banyak pujian dari netizen. Tidak sedikit juga netizen yang memberikan emoji love di kolom komentar postingan TGB tersebut. Bahkan beberapa netizen menginginkan kedua tokoh nasional ini berpasangan untuk Capres dan Cawapres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara itu, proses verifikasi faktual di DPD Partai Perindo Kabupaten Pacitan, DPD Partai Perindo Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sampang serta Kabupaten Sumeneb juga dinyatakan memenuhi persyaratan. Setelah dilakukan pengecekan susunan kepengurusan partai, identitas pengurus dan status kantor, serta keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, KPUD Kabupaten Bojonegoro menyatakan DPD Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat mengikuti pemilu 2024. Pengurus dan seluruh kader Partai Perindo Bojonegoro selalu solid dan siap menyongsong pemilu 2024 mendatang. Menerima tim verifikator baik dari KPU maupun Bawaslu. Insya Allah Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro solid dan tetap kompak, insya Allah untuk menghadapi 2024 nanti. Sementara itu, hasil yang sama juga diperoleh oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Gresik. Hasil ini didapat setelah KPU masing-masing kabupaten melakukan verifikasi faktual kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Gresik. Saya berterima kasih kepada KPU dan juga dari Panwas yang telah ikut mengawasi jalannya verifikasi faktual pada hari ini. Dan alhamdulillah Partai Perindo DPD Kabupaten Pacitan sudah dinyatakan MS memenuhi syarat. Dan alhamdulillah pada saat diverifikasi semuanya lancar, tidak ada hambatan dan dinyatakan memenuhi syarat. Verifikasi faktual di DPD Partai Perindo Sampang dan DPD Partai Perindo Sumeneb oleh Komisi Pemilihan Umum setempat juga menyatakan Partai Perindo di kedua kabupaten tersebut sudah memenuhi semua perlengkapan syarat untuk ikut pemilu 2024. Terkait ketersediaan kantor dan keanggotaan kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Sampang, maka beliau menyatakan bahwa Partai Perindo Kabupaten Sampang dinyatakan lolos verifikasi faktual. Mulai dari persiapan secara administratif dan juga persiapan untuk kantor, juga keanggotaan tentunya menyusul setelah ini. Jadi KTP yang terkait dengan itu semua sudah kami selesaikan dengan insya Allah sempurna dan insya Allah memenuhi syarat. Dengan lolosnya verifikasi faktual di tingkat kabupaten, Partai Perindo siap menghadapi pemilu 2024 mendatang dan optimis mendapatkan kursi legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasib ribuan pengungsi Palestina di Lebanon kian tidak menentu menyusul krisis politik dan ekonomi. News Pagi akan segera hadirkan informasi dari mancanegara.